Jumpa lagi teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau review hasil nabung aku yang ada di fitur celengan pada aplikasi Superbank ya. Jadi sebelumnya saya buka celengan di Superbank ya dengan milih pengisian itu Rp5.000. Jadi setiap hari ini dana masuk 5.000 ke celengan ya. Jadi di sini mulai pengisian itu tanggal 6 September 2024 sampai sekarang ya. Dan untuk bunganya ya, bunganya itu cairnya tanggal 28 September. Jadi untuk cair bunga yang ada di Superbank ya, untuk fitur celengan, kemudian saku, lalu tabungan utama itu bunganya cair setiap tanggal 28. Nah, bisa teman-teman lihat untuk bunganya di sini saya dapatnya cuma Rp300. Dan sebelumnya pun saya juga sempat kaget ya karena bunganya kok kecil gitu, karena saya hitung itu harusnya lebih dari Rp300. Ternyata cara hitung saya itu salah. Jadi ketika tanggal 28 September kemarin itu dana yang sudah masuk ke celengan ini sekitar 100 ribuan. Nah, itu cara saya hitung 100.000 saya kali 10%, saya bagi 12 ya, 12 bulan, jadi ketemunya itu lebih dari 300 ya, hampir 1000-an. Nah, ini kenapa kok cuma 300? Ternyata cara hitungnya itu nggak kayak gitu. Nah, untuk cara ngitung di celengan itu per hari teman-teman, hitungannya per hari ya. Jadi caranya hari pertama kan kita kan di sini misalnya pengisiannya Rp5.000. Jadi hari pertama 5.000 itu kita kali 10%, terus kita bagi 365 hari, ketemu bunga di hari pertama. Terus nanti di hari kedua kan tambah lagi ya 5.000, jadi total Rp10.000. Jadi 10.000 itu kita kali 10%, habis itu kita bagi 365. Nah, ketemulah bunga di hari kedua. Dan seterusnya di hari ketiga, hari keempat dan seterusnya itu kita tambah hasil bunganya setiap hari itu tadi. Jadi ketemulah hasilnya di Rp300. Jadi cara ngitungnya kayak gitu ya. Jadi cara perhitungannya itu nggak kayak kita deposito atau di fitur saku ya. Ini misalnya di fitur saku di mana kita dapat bunganya 6% per tahun. Jadi ini awalnya saya taruh Rp100.000 ya. Di Agustus 2024 di tanggal 28 itu saya dapat bunga Rp500, dan September itu juga sama Rp500. Karena cara ngitungnya itu ya kayak deposito ya, 100.000 kita kali 6%, terus kita bagi 12 bulan, ketemu udah Rp500. Karena 100.000 itu tadi itu sudah dari awal ada ya, dari awal bulan itu 100.000 udah ada sampai akhir bulan tanggal 28 bunganya cair. Nggak kayak di celengan. Jadi di celengan kan kita nggak taruh 100.000 dari awal bulan ya. Jadi awal bulan itu cuma 5.000, terus hari berikutnya tambah 5.000 dan seterusnya. Jadi ya kalau kita hitung kayak deposito ya nggak, ya salah ya. Jadi cara hitungnya di celengan itu per hari. Kemarin ada yang komentar kalau 10% itu cuma gimmick. Ternyata enggak ya. Karena salah aja untuk cara ngitungnya. Untuk 10% di fitur celengan itu sudah benar. Tapi yang guys saya suka dari fitur celengan ini, saldo maksimal itu cuman sampai 5 juta aja. Jadi kalau misalnya saldo celengan itu sudah sejumlah Rp5 juta, itu nanti celengannya bakalan secara otomatis pecah dan dananya bakal masuk atau ditransfer ke tabungan utama. Jadi kita nggak bisa lebih nambah saldo di sini. Jadi kalau saya pikir sih kayak percuma gitu ya. Kita dapat bunga yang besar ya sampai 10% per tahun, tapi kita nggak bisa taruh dana yang banyak di sini. Bahkan di sini kita juga nggak bisa taruh dana besar dari awal. Di sini kita cuman bisa maksimal pilih nominal pengisian itu cuman di 50.000 aja. Jadi kalau misalnya kita hitung, karena cara ngitungnya itu juga per hari ya, jadi ya bunga yang kita hasilkan ya kecil. Habis itu celengannya langsung saya pecahin ya, dan dia dananya langsung masuk ke tabungan utama. Tapi untuk bunganya, jadi bunganya yang berjalan itu juga masuk teman-teman. Jadi langsung masuk ke tabungan utama,
karena perhitungannya itu per hari, jadi nggak harus nunggu tanggal 28 untuk cair. Jadi kalau misalnya dia sudah berjalan 6 hari atau 10 hari, itu bunganya sudah terhitung. Kalau misalnya kita pecahin, ya kita dapat bunganya, dan bunganya itu dia langsung masuk ke tabungan utama juga. Jadi itu dia teman-teman hasil nabung saya di fitur celengan ya. Tapi menurut saya nggak menarik karena ya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman ya. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya.